sahabat baptis yang saya kasihi, saat ini bersama saya Wahyu Wibowo. Kita bersama berada di depan IGD Rumah Sakit Baptis. IGD adalah instalasi untuk memberikan pelayanan kegawat daruratan yang cepat terlayani, yang terbuka 24 jam. Sahabat baptis yang saya kasihi, firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan akan memberikan pelayanan dan juga pertolongan tepat pada waktunya. Bahkan Tuhan menjaga kita selalu. Seperti yang dikatakan firman Tuhan yang akan kita bahas bersama setelah ini. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat baptis yang saya kasihi, saat ini kita berada di selasar lantai 4 Gedung Dupal. Selasar ini dibuat untuk jikalau terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan seperti kebakaran atau lift mati, maka bisa melalui selasar ini. Dan setelah dari selasar ini nanti kita akan menuju ke titik kumpul atau ke bawah. Jadi inilah bentuk rumah sakit dalam menjamin untuk keselamatan pasien ataupun keluarga pasien jikalau gedung ini menghadapi suatu masalah yang tentunya tidak kita inginkan hal itu terjadi. Seperti firman Tuhan yang akan kita dengarkan, saya beri judul Tuhan yang menjagamu. Saat ini dunia mengalami pandemi COVID-19 dan kita semua belum tahu kapan itu berakhir. Banyak kematian, ratapan, tangisan. Dan pernahkah kita menyadari bahwa COVID ini akan datang? Demikian juga dalam hidup kita ini. Sewaktu kita menjalani hidup ini, kita dalam keadaan baik-baik saja, tetapi di tengah jalan dalam perjalanan hidup kita menghadapi masalah yang mungkin membuat kita menjadi sedih atau bahkan kita terpuruk jatuh. Pernahkah kita menyadari hal itu akan terjadi? Seperti kata firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Nah, sahabat baptis yang saya kasihi, bagaimana jika kita menghadapi hal ini? Kita berserah pada Tuhan. Kuncinya adalah kita jangan takut. Milikilah kebiasaan hidup rohani yang tidak takut dalam menghadapi setiap masalah. Mengapa saya berani mengatakan jangan takut? Yang pertama, karena Yesus mengetahui persoalan kita. Mazmur pasal 139 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau seperti pikiranku dari jauh-jauh. Tuhan Maha Tahu, inilah yang menjadi kuncinya. Segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan selalu menyelidiki kita. Tuhan selalu mengenal kita. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Saudaraku yang terkasih, ketika kita duduk ataupun berdiri, Tuhan mengetahui, Tuhan mengenal, Tuhan memperhatikan. Bahkan Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ini kata firman Tuhan, bahwa pikiran-pikiran yang ada dalam pikiran kita saja Tuhan mengetahui. Karena itulah yang menjadi kunci bagi kita yang pertama, supaya kita jangan takut. Tuhan menjagamu kalau kita menghadapi satu masalah ataupun kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Nah, memang ada yang Tuhan minta dari kita menghadapi masalah ini. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Cukup gampang, sahabat baptis yang saya kasih. Hanya kita mau berdoa dan menyerahkan semua persoalan ini kepada Tuhan.
Hal yang kedua yang menguatkan mengapa kita tidak usah takut ketika kita menghadapi masalah adalah Yesus atau Tuhan menyatakan jangan takut. Sahabat baptis yang saya kasih, dalam Markus pasal 6 ayat 50 katakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata pada mereka, tenang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, sahabat baptis yang saya kasih, musuh utama yang diharapkan oleh iblis supaya kita kalah dalam persoalan adalah ketakutan. Banyak orang mengalami ketakutan, bahkan bertindak bodoh sehingga mencari solusi yang singkat. Mungkin bunuh diri atau mencari dukun atau paranormal, bahkan ketika sakit menghadapi ataupun mencari kesembuhan dengan alternatif yang lain. Inilah kunci yang kedua supaya kita tidak takut. Percayalah bahwa Tuhan menjagamu. Hal yang ketiga, ini yang perlu kita imani bahwa Tuhan tahu persis kebutuhanmu. Tuhan tahu persis kebutuhanmu. Mazmur pasal 23 ini ayat yang begitu terkenal. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan menjagamu. Inilah tiga hal inilah Bapak Ibu dan juga sahabat yang saya kasih, sahabat baptis yang saya kasih, bahwa Tuhan menjagamu sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ketika kita menghadapi pandemi ini, bahkan ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita. Karena Tuhan atau Tuhan Yesus atau Allah yang kita sembah itu adalah gembala yang baik, dan kita ini domba-dombanya. Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Tuhan akan membawa kita ke padang rumput yang hijau dan sungai yang mengalir yang jernih, memenuhi kebutuhan hidupnya, memenuhi hidupan kita ini. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara dan sahabat baptis yang saya kasihi, saya akan membacakan Yakobus pasal 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi persoalan, percayalah bahwa ini akan semakin membuat kita menjadi tekun. Dan kita tidak lari kepada kuasa-kuasa yang lain ataupun ke hal-hal yang lain, tetap berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang menjagamu. Terima kasih sahabat baptis yang saya kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Halo sahabat baptis, saat ini saya di kedai Rumah Sakit Baptis yang menyediakan cukup banyak makanan, baik yang berat ataupun yang ringan, bahkan sampai dengan yang kopi ini. Sahabat baptis, bersama Tuhan kita percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Tetapi alangkah baiknya juga kita untuk tetap memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan kurangi kegiatan di luar. Saya, Wahyu Wibowo, di acara Sapaan Pagi Rumah Sakit Baptis Kediri.